Action. Oke, perkenalkan nama saya Fesri Skanapiun dengan NIM 2021121111011. Saya adalah mahasiswa dari Indonesia Banking School. Di sini saya akan mempresentasikan eh, mata kuliah AKM 1, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah Pertama, yang dimana di sini saya akan membahas dari chapter 8 dengan judul Penilaian Persediaan Pendekatan Dasar Biaya. Di chapter 8 ini kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama kita diharapkan untuk dapat atau mampu mengidentifikasikan klasifikasi penting dari persediaan. Yang kedua, membedakan antara sistem persediaan perpetual dengan sistem persediaan periodik. Yang ketiga, mengidentifikasikan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Yang keempat, memahami pos-pos yang harus dimasukkan sebagai biaya persediaan. Yang kelima, menjelaskan dan membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan dalam memperhitungkan persediaan. Untuk penilaian persediaan pendekatan dasar biaya terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi dan pengendalian persediaan. Di dalamnya terdapat klasifikasi arus biaya, pengendalian, nilai persediaan. Kemudian barang-barang fisik yang dimasukkan dalam persediaan, itu di dalamnya terdapat barang dalam perjalanan, barang konsinyasi, perjanjian penjualan khusus, kesalahan persediaan. Kemudian biaya-biaya yang dimasukkan dalam persediaan itu di dalamnya terdapat 3, yaitu biaya produk, biaya periode, dan juga diskon pembelian. Dan terakhir, penilaian persediaan pendekatan dasar biaya, asumsi arus biaya, terdapat 3, yaitu identifikasi khusus, biaya rata-rata, FIFO, dan yang terakhir rangkuman analisis. Persediaan. Klasifikasi persediaan adalah item yang dimiliki, dijual, kemudian barang yang akan digunakan atau barang yang akan dikonsumsi untuk dalam membuat barang yang akan dijual. Jadi persediaan itu simpelnya adalah produk atau item atau barang yang kita ingin jual. Gitu. Bisnis yang berhubungan dengan persediaan adalah perusahaan dagang ataupun perusahaan dari manufacture. Kemudian persediaan berdasarkan klasifikasi ada 2. Yang pertama itu 1 akun persediaan. Kemudian yang kedua, persediaan klasifikasi membeli barang dagang dalam bentuk yang siap untuk dijual. Kemudian seperti kita bisa lihat di layar, untuk persediaan sini ada merchandise opening Carrefour dari ilustrasi 8 strip 1, di mana kita bisa lihat bersama. Untuk akunnya ada current asset, ada inventories, ada
commercial receivable, ada customer credit from financial, kemudian juga ada companies from short term, ada tax receivable, ada other asset, ada cash and cash equivalent. Persediaan tetap masih sama di persediaan dan klasifikasi, memproduksi barang yang akan dijual kepada perusahaan dagang. Eh, persediaan barang, persediaan akan persediaan itu memiliki ada tiga di dalamnya. Yang pertama adalah bahan baku. Pasti untuk kita bicara tentang persediaan pastinya bahan baku, kemudian juga barang dalam proses ataupun barang yang sedang diproduksi, kemudian barang jadi. Jadi yang termasuk dalam tiga akun persediaan adalah barang mentah atau bahan baku, kemudian barang dalam proses atau bahan mentah yang sedang diproses untuk menjadi barang jadi, dan yang terakhir barang jadi. Untuk klasifikasi memproduksi barang yang akan dijual kepada perusahaan dagang, seperti kita sebelumnya saya sudah bahas, ada tiga, yaitu bahan baku, barang dalam jasa proses, dan barang jadi. Di sini dari ilustrasi 8 strip 1 dari manufacture company, untuk balance sheet-nya di Desember 31 2008, contohnya ada current asset in million, cash and cash equivalent. Untuk account-nya ada deposito invest affiliates and cash management pool, account and notes receivable net, kemudian inventory-nya ada raw material, ada WIP atau work in process, and finished good, kemudian total inventories, ada dividend income tax-nya, kemudian ada prepaid payment and other, kemudian akan menghasilkan yang namanya total current asset. Arus biaya persediaan. Arus biaya persediaan itu seperti yang kita bisa lihat bersama di layar di ilustrasi 8-2 atau 8 strip 2. Untuk kemudian di sini ada raw material, di mana actual material cost di debit, dan di kreditnya ada material use kredit, kemudian ada labor. Untuk account di debitnya ada actual labor cost, dan di kreditnya ada labor apply. Kemudian overhead itu ada actual overhead cost di debit, dan di kreditnya ada overhead apply. Kemudian setelah itu masuk ke manufacturer company, yaitu WIP atau biasa kita sebut sebagai work in process, yang dimana di sini tertulis di kredit cash of good manufacture. Kemudian setelah itu lanjut lagi di finish good. Finish good di accountnya di di kredit ada cost of goods sold atau COGS, bisa kita sebut sebagai COGS, cost of goods sold. Kemudian ada merchandise company inventory. Di sini di debitnya itu cash of good purchase, and then inventory-nya itu ada cost of goods sold di kredit. Kemudian cost of goods sold,
akan menjadi seperti kita lihat bersama di ilustrasi 8-2. Next. Selanjutnya arus biaya persediaan. Di sini perusahaan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem agar pencatatan tersedia tetap akurat, atau perpetual system atau periodic system. Sini terlihat seperti kita lihat di layar, ada beginning inventory, ada cost of good purchase, yang berujung kemudian ada cost of goods sold, kemudian juga ada ending inventory yang semuanya menuju kepada cost of good available for sale. Arus biaya persediaan untuk perpetual system itu terdapat 4 poin, yang dimana poin pertama adalah pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi di debit ke persediaan. Kemudian yang kedua ada biaya transportasi masuk atau freight in yang akan didebit atau didebet ke persediaan. Retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian dikredit ke persediaan. Kemudian untuk arus biaya persediaan perpetual system yang ketiga ada harga pokok penjualan didebet dan mengkredit persediaan untuk setiap penjualan. Dan yang keempat, untuk perpetual sistem arus biaya persediaan, ada buku besar pembantu atau persediaan memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di tangan atau on hand. Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan yang berkelanjutan tentang saldo akun persediaan dan juga harga pokok penjualan. Kemudian kalau tadi kita bahas perpetual system, sekarang kita beralih ke periodic system sesuai dengan judul di chapter 8 ini. Untuk periodic system terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian. Kemudian arus biaya persediaan periodic system yang kedua, persediaan akhir ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari arus biaya persediaan periodic system adalah harga pokok penjualan atau COGS atau biasa kita sebut sebagai cost of goods sold. Itu jadi ada 3 periodic system. Kemudian untuk contoh soalnya di sini ada beginning inventory sebesar $100.000, kemudian purchase net 800.000, kemudian ada goods available for sale 900.000, kemudian ada ending inventory sebesar 125.000, dan ada cost of goods sold atau harga pokok penjualan yang biasa kita sebut sebagai COGS sebesar $775.000. Arus persediaan
Contohnya itu ada Fashmere. Fashmere adalah sebuah company atau perusahaan. Fashmere memiliki transaksi transaksi sebagai berikut selama tahun berjalan. Catatan transaksi tersebut menggunakan sistem perpetual dan periodik. Jadi di sini contoh soalnya ada begini, inventory-nya 100 unit dalam dengan harga $6 per unit. 100 unit, jadi satu unitnya itu $6. Karena ada 100 unit, maka dikali, jadi bikin inventory-nya ada $600. Kemudian untuk purchase ada 900 unit, setiap dolar, maka setiap $6 dikali dengan 900 unit menghasilkan $5.400. Kemudian untuk sales ada 600 unit, untuk setiap $12, maka 600 unit dikali dengan harga per unit yaitu $16 menjadi $12 menjadi $7.200. Kemudian untuk ending inventory 400 unit dengan harga $6 per unit, maka 400 unit dikali dengan harga 1 per unit yaitu 6.000, jadi 400 kali 6.000, 600 400 dikali $6 menjadi 240.000, 2.400, sorry. Kita masuk ke inventory cost flow. Dalam ilustrasi 8 -4 atau 8-4. Di mana sini di sebelah kiri ada menggunakan perpetual inventory system, dan sebelah kanan ada periodic inventory system. Untuk yang pertama kita bahas adalah perpetual inventory system. Untuk perpetual inventory system, yang pertama itu ada beginning inventory sebesar 100 unit. Untuk setiap $6, jadi satu unitnya $6. The inventory account show the inventory on hand sebesar 600. 600 itu dari mana? Dari 100 unit tadi dikali dengan harga per unit itu kan $6, sorry. Maksud saya $6, maka 100 dikali dengan 6 hasilnya 600, sorry. Jadi the inventory account show the inventory on hand adalah sebesar $600. Kemudian ada purchase 900 unit setiap $6, jadi tadi udah dikalikan. Kemudian yang ketiga ada sales of 600 unit at 12, hasilnya 7.200. Kemudian ada end of period entries for inventory account 400 unit at 600, jumlahnya adalah 2.400. Kita tadi sudah bahas di perpetual inventory system, kemudian kita beralih ke sebelah kanan yang dimana di sini ada periodic inventory system. The inventory account show in the inventory on hand sebesar 600. Kemudian the inventory account show on hand purchase itu sebesar 5.400. Kemudian salesnya itu 7.200 dan ending inventory-nya sebesar 2.400. Oke, untuk arus biaya persediaan di sini ada contoh soal
mengasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar 4.000. Tetapi hasil perhitungan fisik menunjukkan jumlah persediaan aktual sebesar 3.800. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian adalah sebagai berikut. Inventory over unsold itu sebesar 200. Kemudian inventorinya juga 200. 200 itu didapat dari mana? Dari saldo persediaan sebesar 4.000 dikurang dengan persediaan aktual sebesar 3.800. Jadi 4.000 dikurang 3.800, 200. Jadi untuk account inventory over and short 200, inventorinya juga 200. Inventory over short 200 di debit dan inventory 200 di kredit. Kemudian pengendalian persediaan. Seluruh perusahaan memerlukan pengujian secara periodik atas catatan persediaan melalui perhitungan aktual, penimbangan atau pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan catatan persediaan yang terinci. Yang dimana sebisa mungkin perhitungan fisik dilakukan menjelang akhir tahun fiskal perusahaan sehingga kuantitas persediaan yang tepat dapat digunakan dalam pembuatan catatan akuntansi dan laporan tahunan. Masalah mendasar dalam penilaian persediaan, perusahaan harus mengalokasikan. Di sini ada contoh masalah mendasar dan penilaian persediaan, di mana perusahaan harus mengalokasikan semua barang yang tersedia untuk dijual atau yang tersedia untuk digunakan di antara barang yang telah terjual atau di antara barang yang telah digunakan dan barang yang ada di tangan. Contoh formatnya ada beginning inventory Januari 1 sebesar 100.000. Kemudian ada COGA atau Cash of Good Acquired atau produk during the year sebesar 800.000. 800.000 betul. Kemudian total cost of good available for sale-nya 900.000. Ending inventory di tanggal 31 Desember sebesar 200.000. Kemudian cost of goods sold during the year sebesar 700.000. Masalah yang mendasar dalam penilaian persediaan itu memerlukan perhitungan atas terbagi menjadi 3, yaitu memerlukan perhitungan atas barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan. Yang dimaksud adalah siapa yang memiliki barang tersebut, barang dalam perjalanan, barang konsiasi, perjanjian maupun penjualan khusus. Ada yang tadi ada barang fisik, kemudian ada biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan atau biaya produk versus biaya periode. Kemudian penilaian persediaan yang memerlukan perhitungan atas asumsi arus biaya yang harus diadopsi atau identifikasi khusus biaya FIFO, retail, and APC atau dan lain-lain.
Kemudian barang fisik yang dimasukkan dalam persediaan. Secara teknis pembelian harus dicatat ketika hal legal atas barang perpindahan ke pembelian, namun pada praktiknya pembelian dicatat pada saat barang diterima. Di mana sini general rule-nya ada inventory its buyer when expect except. Untuk FOB shipping point ada buyer at the time of delivery to common carrier. Kemudian ada consignment good yang dimana artinya adalah seller not buyer. Kemudian ada sales with buyback. Kemudian ada seller not buyer, di situ keterangannya. Kemudian untuk sales with high rate of return, penjelasannya adalah buyer if you can estimate return. Kemudian yang terakhir dari general rule-nya ada sales on installment. Untuk penjelasannya adalah the meaning buyer if you can estimate collectibility. Biaya produk atau produk cost, biaya-biaya yang melekat adalah biaya produk atau produk cost adalah biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembelian dan pengerubahan barang tersebut ke kondisi yang dijual. Atau X ongkos pengangkutan barang yang dibeli, biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi lain yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Kemudian biaya periode atau periode cost merupakan biaya yang terkait secara tidak langsung dengan akuisisi atau produksi barang, seperti beban penjualan atau selling expense, kemudian beban umum, dan juga administrasi atau general and administrasi expense. Pelakuan atas diskon pembelian atau gross versus net method versus net method. Untuk perlakuan atas diskon pembelian seperti kita bisa lihat dari ilustrasi 8 strip 1 11. Untuk sebelah kiri menggunakan gross method. Kemudian untuk yang kanan menggunakan net method. Untuk purchase cost of 10.000 term to slice 10 and then net 30. Kemudian ada invoice of 4.000 are paid with discount period. And then terakhir ada invoice of 6.000 are paid after discount period. Sini ada 4.000 dikali 2%. Ada soal di sini. Itu 80.000. Kemudian 10.000 dikali dengan 98% menjadi 9.800. Kemudian specific identification, average cost and FIFO. Asumsi arus biaya yang dipakai tidak harus sama dengan pergerakan fisik barang, atau metode yang diadopsi adalah asumsi yang paling
mencerminkan laba periodik sesuai kondisi yang berlaku. Sebagai contoh, Young and Crazy Company melakukan transaksi pembelian sebagai berikut. Yang pertama, satu item pada 2 Februari 2011 seharga 10 dolar. Kemudian yang kedua, satu item pada 15 Februari 2011 seharga 15 dolar. Dan yang ketiga, satu item pada 25 Februari 2011 seharga 20 dolar. Young and Crazy Company menjual satu item pada 28 Februari 2011 seharga 90.000. Berapa saldo dari persediaan akhir dan harga pokok penjualan pada akhir Februari 2011? Asumsikan perusahaan menggunakan FIFO average cost dan juga spesifik identifikasi. Asumsikan tarif pajak sebesar 30%. Langsung aja. Cost of flow assortment kita menggunakan first in first out atau FIFO. Inventory balance sebesar 45 dolar, purchase on 2511 itu 20, pembelian di tanggal 2 bulan kedua tanggal 15 itu 15 dolar, kemudian pembelian di bulan kedua tanggal 2 tahun 2011 sebesar 10 dolar. Ketika ini kan jurnalnya Aji Young and Crazy Company membuat income statement, salesnya itu sebesar 90.000 dari soal 90.000. Kemudian COGS 0 dan gross profit tetap sama jadi 90 dolar. Kemudian expense-nya itu ada administrasinya itu 14 dolar. Kemudian selling 12 dolar, kemudian interest 7 dolar. Kemudian total expense 33. Kemudian income before tax 57, taxnya 17, and net income 40. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Untuk pembelian di tanggal 2 bulan 2011 yaitu 10 dolar dimasukkan ke dalam COGS sebesar 10. Gitu. Mengurangi jadi 80.000. Kemudian di pembelian bulan kedua tanggal 15 2011 COGS-nya menjadi 15 dolar. Kemudian di sini ada debt which one is sold, purchase, itu masuk ke COGS tetap 0 jadinya. Selanjutnya financial statement summary. Dimana di sini ada untuk jurnalnya sales, ada COGS, ada gross profit, ada operating expense itu, ada administrasi, ada selling, ada interest, ada total expense, ada income before taxes, kemudian ada income tax expense and net income. Kemudian terakhir ada inventory balance. Untuk yang Vivo salesnya 90, COGS-nya 10, gross profit-nya 80, operating administrasi 14, selling 12, interest 7, total expense-nya menjadi 33, income before tax 47, kemudian income tax expense-nya 14, net income-nya 33. Kemudian ketika menggunakan pendekatan atau metode average,
salesnya menjadi 90.000 tetap sama, cost of goods sold 15.000, gross profitnya 75.000, mengurangi. Jadi sales dikurang dengan COGS akan menjadi gross profit. Kemudian administrasi selling interest masih sama, semuanya sama, cuma yang berbeda di income tax expense-nya menjadi 12. Jadi totalnya 30. Cash flow contoh kalau melakukan transaksi-transaksi berikut selama bulan pertama operasinya. Di sini di tanggal 2 Maret, 15 Maret, 19 Maret membeli 2.000 barang dengan harga 4,00 dolar tahun 2002. Kemudian di tanggal Maret 15 6.000 dengan harga yang sama. Kemudian di tanggal 30 Maret 20.000 dikali 4,75. Kemudian ada sold of use Maret 19 sebesar 4.000 unit. Kemudian balance-nya menjadi 20.000 unit, 8.000 unit, dan 4.000 unit. Kemudian terakhir 6.000 unit. Untuk calculate goods available for sale, bikin inventory-nya itu 2.000 dikali dengan 4 sebesar 80.000. Untuk purchase ada 6.000 dikali dengan 4,40 dolar menjadi 26.400. Kemudian 2.000 kali 4,75 menjadi 9.500. Kemudian semuanya dijumlah akan menjadi namanya good available for sale, yaitu sebesar 43.906. Kemudian ada spesifik identifikasi yang asumsinya bahwa 600 unit persediaan Colmart, perusahaan Colmart terdiri dari 1.000 unit yang berasal dari pembelian tanggal 2 Maret, kemudian 3 Maret unit pembelian tanggal 15 Maret, dan juga 2.000 unit pembelian tanggal 30 Maret. Maka untuk karena kita tulis di sini tetap sama, atau unitnya 1.000, tahun tanggal 2, tanggal 5, 3.000, tanggal 30, 2.000, dijumlah menjadi ending inventory sebesar 6.000 karena 1.000 ditambah 3.000 tambah 2.000 menjadi 6.000. Kemudian untuk cost of goods available for sale ada deduct cost of goods sold. Kemudian masih sama ini. Kalau tadi soalnya, sekarang kita coba untuk mengerjakan. Date of invoice sama, tetap sama semuanya, tapi di sini ada unitnya. Unit per costnya tadi kan di sini soalnya 4.000, 4,00, kemudian ada tanggal 15 4,40, tanggal 30 4,75. Maka dikali 2.000 kali 4, jadi 8.000, 6.000 kali 4, 26.400. Kemudian tanggal 30 9.500 di total ke bawah menjadi 43.900. Dan inventorinya 6.000. Inventory in unit, ini inventory 6.000. Cost of good available for sale menjadi 43.900. Moving average masih sama di sini. Pada metode ini, Colmart menghitung biaya rata-rata per unit setiap melakukan pembelian. Jadi kalau tadi ditulisnya
langsung. Kalau di sini dilakukannya setiap kali terdapat pembelian, langsung dicatat dalam menghitung biaya rata-rata per unit baru. Inventory valuation method summary, dimana di sini dari ilustrasi 8 strip 18 average cost dan FIFO untuk inventory average cost 18.000 dapat dari 5.000 kali 3.600 $3,60. Kemudian gross profitnya 42.000, taxnya 12.800, net income-nya 19.200, return earning 29.200 dari 10.000 ditambah dengan 19.200 dan cash-nya 20.200. Kemudian Vivo 20.000 itu dari 5.000 dikali dengan $4. Untuk gross profit Vivo 44.000, taxes-nya 13.600, net income 20.400, return earning 30.400 dapat dari 10.000 ditambah dengan 20.400, kemudian cash-nya 19.400. Cash at year N-nya itu sama di sini, kita lihat seperti bersama. Oke, cukup sekian dari saya, Faiz Kanapiun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Faiz Kanapiun. Terima kasih.